Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mahes friend? Sore hari ini kayaknya cuaca memang agak mendung aja ya. Hujan terus aja ya. Iya. Tapi hati nggak mendung dong. Oh enggak dong. Kita tetap cerah dong. Karena didampingin sama orang-orang. Iya. Jadi kawan-kawan Maeswari yang tergabung di Mahes friend ya. Iya. Sore hari ini kita kembali ngecai, ngejam dan canda santai. Kedatangan tamu-tamu yang super nih. Ini legend semua legend nih. Legend semua nih. Dari pencinta alam. Pencinta alam. Ya. Kita tema kita Jo. Iya. Hari ini adalah edukasi survival untuk pendaki pemula. Benar. Langsung aja mungkin kita biar kawan-kawan kita memperkenalkan dirinya. Biar tahu nih pemirsa ini orang-orang hebat nih survivor. Ayo siapa duluan? Dari kanan dulu. Nama saya Mulyadi Sopian. Mulyadi Sopian. Karena panggilannya di lapangan Dabu. Wah, siapa yang nggak kenal Bang Dabo dulu ya? Senior legend ini termasuk dia di Lampung ya Bang Igo. Senior kita juga di. Iya jelas dong, jelas ini. Kelompoknya sekarang apa? Dari mana? Nama kelompoknya Klub Pembara Hijau Totem. Oh Totem. Yang beralamat di Jalan Ratulangi. Di Jalan Ratulangi. Kalau buat teman-teman tuh. Gang Randu. Tuh buat teman-teman yang dekat tuh boleh tuh gabung sama Bang Dabo ya. Oke dong. Yang satu lagi yang paling ganteng nih. Yang paling ganteng, yang kayak paling Justin Bieber kok. Iya. Gue Wiwit. Gue dari Gemericik Rimba Arjuna. Gemericik Rimba Arjuna. Ansa. Yang satu lagi nih. Kalau gua perkenalkan nama gua Dedi. Gua dari komunitas PAL, Pecinta Alam Lampung. Pecinta Alam Lampung. Wah. Udah ada go ini go. Jadi kita kedatangan dari 3 organisasi pencinta alam. Bener. Jo. Dari yang keren-keren ini ya go ya. Tapi ada yang lebih viral lagi Jo. Kenapa tuh go? Apa tuh go? Dulu di tahun-tahun 97 ya. 96 97. 96 Tahun 96 mungkin kawan-kawan pencinta alam, mungkin bukan pencinta alam aja, mungkin kawan-kawan yang ada di Provinsi Lampung pernah mendengar kehebohan dulu ya. Iya. Ada pencinta alam yang hilang selama 12 hari di Gunung Tanggamus. Tuh. Ini orangnya nih. Alhamdulillah masih hidup ya. Mula-mulanya itu Bang Wiwit. Itu sebenarnya sih acaranya acara Diksar ya. Karena gue kan dari Arjuna, SMA Arjuna. Kebetulan juga baru masuk kelas 1, baru masuk 3 bulan lah itu. Baru ya. Baru orientasi. Mungkin agak-agak kerasin suaranya. Oh iya, Om Wiwit karena mungkin udah makan kan ya, udah ya. Oh, udah dong. Sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah. Perut aman ya? Aman. Oke, jadi apa namanya itu Diksar kita berangkat itu kalau nggak salah sih teman-teman itu 9 ya. 9 orang senior termasuk abang gua satu ini. Terlibat juga Bang Dabo nih ya pada saat kejadian ya. Dabo ini. Jadi apa namanya kita Diksar ke Tanggamus. Kita berangkat Sabtu terus rencana pagi muncak terus sore udah turun lagi gitu loh. Rencananya gitu. Rencana schedule-nya ya. TikToknya rencananya sih begitu gitu kan. Terus apa namanya awal mula kita naik dari Gisting. Gisting atas ya. Terus kita naik dari Gisting, kebetulan ya gue berdua abang gue ini nge-report gitu kan. Kalau di sono kan ada pos yang buat kita report. Kalau ini dari pendaki mana nih, dari sekolah mana gitu. Jadi buat laporan gitu kan. Dari pos bawah ya. Jadi kalau misalnya memang ada kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan gitu kan, itu bisa lapor ke situ gitu kan. Gitu. Jadi, pada saat itu tutup. Ternyata itu pas pos yang itu tutup ada pos cadangan lah istilahnya. Pos cadangan. Pos laporan. Ya, ada pos pendaki. Ya, benar. Dan itu kami nggak tahu. Oh, kalau ada pos cadangan. Cadangan. Kami terus aja. Karena
di saat itu ada posisi kawan-kawan yang udah di atas. Udah di atas. Jadi kami langsung ke sana. Ya ke teman-teman yang atas. sudah di atas itu. Begitu. Oke, lanjutin lagi. Iya, apa Mas namanya? Wiwit? Berdua Bang Dabo ini ketemu lagi tapi sama senior, sama senior di situ. Teman-teman gue yang 8 ini udah nggak ada lagi. Kok bisa nggak ada? Iya, mereka udah duluan. Oh, duluan. Jadi kan judulnya Diksar gitu kan. Jadi senior nih nyuruh mereka udah duluan aja gitu. Dan pada saat itu ya alhamdulillah rombongan itu nggak tahu base camp itu di mana, nggak tahu karena kita baru pertama kali kali itu Gunung Tanggamus gitu kan. Gunung Tanggamus baru nginjekin baru itu ya. Baru itu sekali itu gitu kan. Anak baru soalnya gitu kok. kan. Terus apa namanya? Kalau nggak salah sih maghrib itu ya. Mau maghrib. Iya, itu juga salah satu yang memang agak sedikit kendalanya maaf, menghambatnya. agak dilanggar. Harusnya aja enggak. Begitu aja memang sudah dilepas. Iya, harusnya nggak boleh dong gitu. Gue cuman dikasih apa namanya petunjuk itu arahan. Wit lu naik aja ke kiri atas pendengaran gue ya kiri atas gitu kan. Cuman gue kemarin sempet ngobrol-ngobrol sama abang gue satu iya. Bukan begitu gitu kan sama Bang Dabo juga begitu ya. Mungkin pas waktu itu gue kedengarannya gue gitu kiri atas gitu. Posisi udah mau maghrib juga tuh. Kiri kanan mestinya. Iya. Betul nggak? Kiri kanan. kanan. Cuman pendengaran gue kiri atas gitu kan. Kan suhunya beda. Beda. Oh, suhu. Oh iya, angin yang nyampe ke kuping belok. Itu dia. Oke, lanjut. Terus apa namanya? Ya karena gue pengennya ketemu teman-teman gue yang 8 itu. Bener. Jadi gue ya mesti macu lah gue. Iya, ketinggalan kan ya. Karena gue ketinggalan kan. Jadi gue buruan lah. Petunjuk itu kiri atas tetap gue jalanin. Lu ingetin itu ya. Kiri atas 15 menit aman. Abang gue masih di belakang walaupun gue nggak kelihatan mukanya. Itu kode-kode itu lampu center ya gitu kan. masih ngodein ya, ngawasin lu di atas. Masih ngode, gue masih ngeliat lah gitu sama-sama. 30 menit aman. Udah mau masuk sejam. Gue ngitungnya sih nggak gitu karena gue juga nggak bawa jam ya. Cuman gue taker-takeran aja. Benar. Kira-kira aja. Pakai firasat tuh. Iya. Kata gue kok nggak ada lagi yang ngawal di belakang. Iya. Kata gue hilang lampu. Kosong. Lampu senter nggak ada gitu kan. Terus gue ke bawah. Turun ke bawah. Lu samperin. Iya gue nyari yang di belakang tadi. Di belakang gue gitu kan. Itu memang rumah-rumah itu apa namanya? Kelihatan masih kelihatan. Belum jauh banget ya. Masih kelihatan gitu kan. Terus kalau dulu itu kita punya sandi-sandi itu apa? Gemercik rimba. Gitu. Kita apa? Kalau mana itu gemercik disambut dengan rimba. Jadi gimana gemercik, rimba. Oh, yang di atas ya. Oh, itu kawan kita. Oh iya. Gitu. Tapi nggak ada lagi kata-kata itu. Udah hilang. Gemericik, kok diam gitu. Sampai bahasa apa ucapan-ucapan gue minta tolong itu ada. Aduh. Terus gue ngeliat kayaknya suasana nggak ada. Emang tuh gue masih kelihatan. Masih kelihatan rumah-rumah masih lampu ya. Masih kaki gunung kan. Bener-bener. Waktu gue nggak ada orang, gue labasin. Nekat lo ke atas. Iya itu tadi, karena kan posisinya yang ada di pikiran gue itu diksar. Kalau gue nggak berpikiran seperti itu, gue turun ke bawah aja, gue pulang. Pulang ya kan. Kalau berpikir itu tamasya ya. Karena gue berpikirnya gue diksar loh gitu. Kalau gue nggak lulus ini, gue nggak dapet gue nggak dapet kartu anggota juga segala macam. Udah tanggung lah, iya gitu kan. Istilahnya ujian lah gitu kan. Iya benar-benar. Nah terus lapas lah gue ke atas. Iya itu memang nggak gue labasin sih, maksud gue itu karena memang udah gelap bener gitu. Walaupun masih di kaki gunung tapi pohon-pohon udah gede-gede ya, iya kan? Di zaman itu udah lebat gitu kan? Nah, gue tidur lah di situ. Itu pertama kali gue ngerasain tidur di atas gunung yang belum pernah gue naikin. Istirahat lah. Itu tidur apa istirahat tuh? Gue tidur. Jam berapa itu? Gue nggak bisa ngira-ngira yang jelas itu ya mungkin kalau ini bawah jam 12 masih di bawah jam 12. Jadi itu sempet lama gue itu nggak bisa menjemin mata karena pertama kali bisa dibayangin lah, pertama kali kita nginjekin gunung segede gitu, setinggi itu sendirian. Tapi lu masih berharap nggak kalau Bang Dabo nanti nyusul lu gitu? Itu harapan gue senior tuh masih ada gitu. Masih kan. inget lo ya. Gitu kan. Masih lupain gitu kan. Tapi Bang Dabo juga waktu itu pernah pas ini kejadian itu kan Wiwit kan di atas.
Lu ini kasih kode-kode kasih itu tuh nggak kedengeran lagi. Lu mikir apa tuh Bang Dabo? Saat itu kami berpikirnya, wah udah sampai nih. Oh udah Wiwit. nyampe. Oh gitu. Tapi saat tapi saya juga bingung. Kok nggak ketemu? Ini anak cepet amat kan? Iya. Oh jalannya ya. Tapi kami ya terus saja tetap jalan ke base camp. Positif aja. Positive thinking supaya pas ini anak di base camp gitu. Uber lah ya. Iya. Nah pas saat kami udah di base camp, ternyata nggak ada nih si Wiwit. Wah. Dan kawan mereka juga, si Wiwit ini nggak ada yang 8 orang itu. Iya, teman-teman juga ikut-ikut. Jadi tim yang lain itu tahu Wiwit ini hilang ketika ketemu jam berapa gitu. Ya. Bang Dabo nyampe ketemu base camp. Kawan-kawan yang lain baru berpikir, waduh hilang nih orang. Ya. Itu sudah tengah malam kayaknya, kayak saya berpikiran udah ini. Karena saya mikirnya 8 orang dulu. Oh ya. Ini 8 orang belum ketemu nih. Dan saat itu pas dari base camp saya cari lagi karena dari 8 orang itu kelompok itu ada teriakan gemercik limbah. Oh. Kami sambut. Saya Sambut. sempat nyari itu 8 orang. Gitu. Karena kan ada suasana dingin, dingin. Cuaca ya kan. Pas suaranya itu. Kejadian itu Bang Dabo, Wiwit nih lagi istirahat nih kan. Pagi tidur ya Go. Pagi tidur. Tapi tidur. Mencoba tidur. Mau coba tidur dia. Coba tidur. Posisinya waktu itu Bang Dabo sama Bang Didi? Enggak ada deh belum ya. Yang pertama itu ya masih kelompok kami. Masih tadi ya. Jadi yang belum ada jawaban yang di gua terima nih ya. Kamu orang tahu dan menyatakan bahwa Wiwit ini hilang nih. Itu kapan? Itu pasca 2 hari di Tenggamus. Setelah 2 hari. Setelah 2 hari kami acara itu. Kok anak ini nggak nyampe-nyampe? Iya. Saya cari dulu kan sempat malam itu kami cari 8 orang, ketemu subuh nih 8 orangnya. 8 orangnya. Ketemu subuh itu. Mana Wiwit ada nggak? Udah nyampe belum gitu ya? Bukan itu? Enggak. Ya enggak, kami pokoknya beda regu. Beda regu. Nah udah ketemu subuh itu, tenang kan 8 orang nih. Iya. Istirahat lah kami. Istirahat. Kan? Capek nih. Oh bener. Dari 1 orang si Wiwit nih kan. Geletak tuh kami esoknya langsung pencarian lagi si Wiwit. Kok nggak nyampe-nyampe? Ini waduh, ini bahaya nih. Mungkin gue potong, mungkin masih pencarian intern lah, masih kelompok masih internal ya kamu orang. Ya, karena belum keluar gitu. Jadi masih. Itu berarti 2 hari itu masih pencarian internal. Benar. Nah kemudian baru terlibatnya tim SAR untuk mencari Wiwit hilang nih karena gue pernah baca korannya operasi pencarian Wiwit. Iya itu heboh itu tim SAR. Jadi tim SAR pada saat itu di koran-koran itu membuat namanya tim SAR operasi pencarian Wiwit. Iya benar. Itu mulai kapan tim SAR bergabung? Berapa hari? Tim SAR itu kalau waktunya itu pas malam itu pas saya kebetulan mengirim surat ke pihak sekolah kalau ada Wiwit hilang. Iya. Saya berkirim surat ke sekolah, pengen tahu apakah Wiwit sudah pulang ke sekolah atau di rumah. Tolong beritahu kami. Karena kami sih menunggu di pos polisi. Pasar Gisting gitu kan, ada yang sebelah kanan. Gitu. Itu pasca internal itu kami 2 hari itu pencarian si Wiwit. Sama dibantu anak SMA Keciput itu SMA berapa? SMA mana itu? Ada anak Sepala juga itu ya, bantu kami mencari SMA di situ lah ya pokoknya. Nah pas kayak itu baru tim SAR datang. Tim SAR gabungan ya itu. Iya, tim SAR gabungan dari semua. Setelah 2 hari Setelah 2 hari. Berarti pencariannya itu hari ketiga. Hari ketiga. Baru pihak sekolahan panggil tim SAR Iya itu apa namanya? Jadi di rumah juga bokap itu taunya memang 2 hari kita pergi. Iya maksudnya 2 hari itu ada temen ya beda kelurahan lah gitu. Kasih tahu ya beda kelurahan tapi dia satu sekolah sama gua satu kelas. Dia nyamperin ke rumah ngasih tahu ke bokap. Iya. Kalau
Wiwit hilang di gunung kayak gitu. Bokap gue nggak percaya karena kan zaman dulu ya nakalnya anak zaman dulu. Iya benar. Nggak pernah pulang ke rumah. Wajar lah ya lumrah itu. Iya kan? Kadang seminggu cuma sekali pulang pergi lagi gitu kan. Itu nakalnya dulu. Tapi bokap tuh tahu nggak pas itu Wiwit naik gunung atau main? Tahu bokap. Jadi bokap, tahu. Bokap itu kita bukan ulang lagi ya. Jadi gua mau pergi itu gua ngomong sama bokap. Bokap lagi benerin pintu. Bokap lagi benerin pintu terus gua ngomong gini, "Pak, gue mau naik gunung pak." Alah udah nggak usah macem-macem. Bokap kan dengan namanya orang tua gitu, namanya orang tua gitu kan. Coba bagi dulu duit ceban. Mau ke gunung asli karena maaf ya, gue sama bokap gue kalau di rumah itu ngomong lu gue keluar. Tapi kalau bokap gue lagi marah, kaunya keluar, kau baru kan. Jadi apa namanya, begitu bokap ngasih duit ceban itu ya dengan perasaan dia mungkin agak setengah-setengah nggak ngizinin gue tetap berangkat. Dan itu pun ya alhamdulillah gue ngakuin di dalam tas gue itu gue nggak ada perlengkapan pecinta alam, nggak kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan. Lengkap ya. Modal nekat aja gitu. Jadi dalam itu cuma isi apa dong, piring gue inget piring itu karena gue kan lama ikut plastik pasti piring beli. Piring beli. Melamin. Gue kan lama SD, gue SMP, mungkin gue sama ada temen gue juga SD itu Pajar lah namanya. Mungkin dia pramuka juga, cuman gue lupa dia ikut Pajar. Kayaknya kenal itu gue orangnya kan. Nanti bisa lah gitu kan. Orang itu. Emang otak itu. Dulu kalau nggak salah kecilnya jual tiwul itu. Iya dulu kayak panggil Pajar setiwul. Cuman gue nggak tahu kalau dia gitaris metal ya. Saran nih, Mas Suari ya. Bagi yang penasaran pengen dengar kelanjutan ini, kita masuk ke segmen proses penemuannya Wiwit ya. Pengen tahu nih, pasti ya. Kita potong iklan dulu ya. Yang pantengin terus ya. Ayo. Oke, stay tune tetap di Ngecai. Oke, masih bersama kita di acara Ngecai, Ngejam dan Canda Santai. Masih penasaran? Masih pantengin? Masih dong. Waduh. Host aja penasaran. Ya iya, Go. Sekarang kita masuk ke proses pencarian. Gue penasaran gimana proses pencarian orang hilang yang selama 12 hari tadi. Yang bikin heboh ya. Iya, heboh. Gue masih SMA itu. Tapi itu masuk heboh juga, Go, di berita-berita ya. Iya, di kalangan gue dulu heboh memang, anak Arjuna ada yang hilang. Makanya gue nggak boleh naik gunung, Go. Iya tuh aja. Oh iya. Gak hobi ya naik gunung ya? Bukannya gitu, Go. Setelah dewasa gue hobi banget naik gunung, Go. Lanjut langsung. Terus langsung aja. Oh, Mas Didi, gimana Mas Didi? Bergabungnya hari keberapa itu, Mas Didi? Itu gue denger anak hilang itu setelah 2 hari. 2 hari ya. Posisi gue di Bandar Lampung. Kota ya. Gua itu kalau nggak salah baru lulus SMA. Oh, baru lulus SMA. Lulus SMA. Terus gua lagi gila-gilanya naik gunung tuh. Tahun 96 itu. Iya, karena betul. gua lulusan dari Semutapala kan. Di SMA tuh dulu kan sekarang Sispala. Kan PA. Iya, PA. Dapat info seperti itu, gua ajak tandem anak gang gua. Kebetulan namanya juga bareng, Dedi. Dedi juga. Tandem berdua. Double D. Berangkat nyampe maghrib, ketika itu mulai briefing dibentuknya tim SAR. Benar. Bentuknya tim SAR. Malam itu harus berangkat juga. Oke. Dengan orang yang dibentuk tim SAR gitu. Benar. Di situ senior semua. Ya kita namanya baru lulus SMA kan. Iya. Nah, ketemu senior
prahara namanya Bang Obi. Itu dipanggil, lihat lu sini, udah lu ikut, nih gue titip adik gue nih, ajak jalan tim SAR, dia bilang. Oke. Dedi tadi. Jadi berdua Dedi nih, berangkat ke sana, ditunjuk, suruh ngikut tim SAR, berangkat ke Merang. Jadi di atas pos itu hanya ada 5 tenda khusus untuk tim SAR. Garuda 1, Garuda 2, Garuda 3 sampai Garuda 5. Oh, nama-nama tim SAR-nya. Garuda 1, Garuda. Itu gue merasa gue paling kecil tuh. Zamannya baru lulus SMA kan. Cuman kalau mental jangan ya namanya nanjak ya kan. Udah bentuk tim 1 sekian berapa orang 5 orang mulai pagi mulai start jalan kita. Dibagi kan, ada yang baca peta segala macam tuh. Ini Garuda 1 jalurnya ke sana. Ini jalur kedua, jalur ke sana. Garuda 3 terus gitu diatur gitu. Dibagi ya. Satu tim itu kalau nggak salah 5 orang. Satu regu itu. Dari Garuda 1 sampai Garuda 5 satu orang. 25 orang. Jadi ya. Iya. 5 orang udah. Hari pertama kita jalan. Ya di situ antara bingung ya, antara senang sama duka itu gimana ya, biasa gitu loh. Namanya kita jalan kan, kita panggil wewet di mana lu wewet gitu kan, terus sampai sore balik lagi kita ke pos, briefing lagi untuk pencarian besok gitu. Hari kedua kayak gitu terus, hari ketiga terus gitu sampai hari ke-7 saya pulang karena mungkin udah lelah ya. Pergantian tim. Saya bilang yang mau gantian mau jadi tim SAR silakan. Yang nggak kuat ganti. Jadi sampai hari ke-7 itu saya nyari nggak ketemu. Saya istirahat break. Saya pulang ke Bandar Lampung. Tapi saya pantau terus infonya. Begitu. Pantau terus. Kemudian sekian ke-10, ke-11, ke-12 kedengar barusan. Infonya Wiwit diketemukan di di Kota Agung. Jauh bener ya dari naik Gisting ke dia ini rupanya nyisir bukit, nyisir Tanggamus itu dia, lereng itu. Kalau ceritanya ya mentalnya jauh bener dari Gisting ke Kota Agung. Jauh itu. Luar biasa nih orang ini kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Gue dari tadi mikir nih orang segini 12 hari nyasar. Kekebalan tubuhnya gimana ya? Ini mah udah teruji nih mah. Nah sekarang gue tanya sama Bang Dabo. Iya. Ini kan Bang Menat kan balik nih di hari ke-10 ya. Hari ke-7. Bang Dabo masih bertahan. Saya masih bertahan. Sampai bertemunya Wiwit, tapi nggak bertemu di lapangan ya. Di lapangan berbeda karena posisi saya di pos. Pos informasi ya. Tim operasinya. Karena saat itu kan saya sumber informasi. Karena benar-benar masa terakhir. Betul, jadi nggak boleh pulang. Nggak boleh. Saksi dia. Sekarang coba kita mendengar tadi Ajo kan nanya gimana cara bertahan 12 hari. Iya itu Wit. Wah dulu Wit punya ilmu apa ya dari kalau Adi lagi nggak ada rokok sehari aja pening ya. Udah ini pening 12 hari nih. Kalau untuk sharing sama nggak ada rokok pening. Jadi coba ceritain Wit, dari awal lo kesasar tuh kan udah mulai kerasa tuh badan, udah mulai lemes, rasa lapar, haus, asem tuh kan. Apa yang dimakan selama 12 hari? Apa yang lo lakuin di situ Wit? Itu apa namanya kan rencana itu cuma 2 hari tuh. Ya. Puncaknya 2 hari. 2 hari. Jadi gue cuman bawa bekal itu 2 bungkus Indomie. 2 bungkus. 2 hari 2 bungkus gue. Pikir gue kan sehari sebungkus. Gue ngimprov aja kayak gitu besok pagi. Anak gunung gitu. Iya kan? Emang gitu anak gunung. Nah di lalainya temen gua dia nitipin eminya ke gua 3 bungkus. Rezeki dong. Dan di saat itu kan gua punya rokok. Dulu SMA rokoknya Garpit. SMA. Gua garap. Jadi gue punya separuh, gue kasihin ke dia. Ini kata gue lu bawa nih rokok gue. Mie itu bukan barter sebenarnya. Bukan ya. Cuman kan mungkin kalau kita balik ke sini kita kayaknya kode juga itu kan udah kode dikasih, benar ya. Dikasih bekalnya ditambahin. Benar. Jadi mie 5 bungkus itu 3 hari. 3 hari. Tapi kompor segala macam ada loh. Gimana lu? Gua nggak punya, makanya dari makan mentah gitu, makan mentah. Iya. Jadi di tas itu cuman isinya bisa bayangin lu, Bang. Jaket, terus kalau itu apa namanya ponco jas hujan buat
apa tenda itu ya. Tenda. Terus piring beli, mau sendok lengkap lo 2. Melani kata lu tadi ya benar kan? Iya. Jadi apa namanya itu sebenarnya kalau ya nggak kepake sama sekali, bahkan itu gue buang piring itu ya. Sama ini gue beratin malah ya. Berat-beratin. Jadi mie 5 bungkus itu 3 hari gue makannya kayak bocah lah. Ya, dikremes gitu dikit kira-kira gue perut gue udah manggil. Keadaan mendesak ya. Di saat itu habis itu 3 hari ya kan. Memang gue ketemu, cuman memang ya kalau di sekolah kan abang gue ini ngajarin gue apa namanya materi apa tanaman daun-daun yang bisa dimakan gitu kan. Tapi itu memang nggak ada yang gue sentuh. Gue cuma nemu sekali itu pisang di sana itu ada yang pisang yang warnanya merah itu. Pisang apa namanya kalau di sana itu pisang merah, warnanya merah. Pisang apa gitu. Pisang merah itu lah. Konotasi kita kan kalau buah yang merah pasti matang. Oh iya kan. Itu namanya red banana itu kan. Ya makanya gitu kan. Ya itu terus jadi gue coba ambil lah itu. Gue coba ambil, gue petik. Begitu gue buka keras getah semua gitu kan. Ya enggak gue makan. Iya. Terus enggak gue makan. Jadi merah kulitnya doang. Lepas dari 3 hari itu yang gue konsumsi cuman air. Itu pun kalau gue ketemu ya. Kalau di saat gua lapar pas gua ketemu ya mungkin tuh di tebing-tebing terus di apa namanya di akar-akar pohon itu. Makanya ya banyak sih orang yang bilang jadi lu comot, iya gua comot pakai sendok itu yang ada encu-encunya itu iya gua comot gua dikit-dikit. Terus yang di tebing-tebing itu kan masih ada campur sama lumpur-lumpur gitu kan. Itu gua sampai seret-seret di sini di leher itu tetep gua minum. Jadi selama 12 hari bertahan dengan minum air yang bercampur gitu. Dengan uncu segala macam gitu. Nyamuk. Ternyata itu jadi vitamin ya gue. Kayaknya besok lu makan encu kayak gue. Jangan. Nah dia bisa hidup 12 hari gue. Protein ya benar kan bang? Kabo ya. Ya makanya kayak cupang ya. Kayak cupang. Terus apa namanya? Nggak ada yang gue sentuh sama sekali namanya daun apa segala macam gitu, walaupun gue nggak tahu jenisnya. Nggak nemu gitu yang bisa bukan dimakan. Nemu sih kanan kiri itu ada gitu, daun-daun itu banyak gitu kan. Cuman kan gue nggak tahu persis ini daun apa gitu karena kan spesifiknya gue nggak terlalu paham gitu kan. Ya baru juga ya istilahnya bocah yang ilmunya belum seberapa. Kol malah nggak ketemu. Kenapa? Kol. Kalau gue ketemu gue nggak ketemu kol, nggak ketemu di tetanggamu itu kol banyak. Dulu gue pada konsumsi. Iya, gue nggak ketemu kol gitu kan. Gue nggak ketemu kol. Jadi apa namanya? Kalau gue berasa lapar yang gue cari itu air. Air aja. Kalau yang ada encunya. Itu pun kalau ketemu ya gitu ya. Kalau gue ketemu yang aliran yang agak deres, sungai kayak gitu. Sungai-sungai kecil di sana. Kalau gue sih selama 12 hari itu gue nggak pernah ketemu yang besar-besar ya, karena gue ke aliran kecil semua gitu kan. Itu gue aman. Itu gue aman dan itu ya mungkin perkiraan orang. Gue ketemu itu yang gue bayangin apa? Ini gue lagi makan apa? Suges. Nah, itu gue lagi makan. Boleh juga tuh. Tuh buat teman-teman tuh. Buat pelajaran buat kita juga ternyata suges itu bisa mengalahkan lo. Betul. Mengalahkan perasaan. Kita sugestinya baik aja terus aja. Iya makanya kayak kita kan sugesnya baik aja ya. Betul. Padahal gue tahu dia emang baik orangnya. Iya makanya gue bilang gitu. Gue ngerasain parno. Memang istilahnya memang takutnya bener itu 3 hari. 3 hari pertama. Iya. Dari pertama itu gue ngerasain parno itu 3 hari. Hari 4-nya udah enjoy lo ya. Lepas dari itu itu tadi udah nekat. Karena 3 hari itu yang gue cari teman-teman gue. Tapi berat lo berusaha tuh menyisir lereng tadi ya. Iya kalau bukan dengan arah yang baliknya turun. Enggak. Itu gue lu malah naik ke atas. Iya naik ke atas pokoknya kanan kiri pokoknya gue susul ngalir aja ya. Gue nggak ketemu jalur ketutup gue ngebuka jalur. Ngalir aja gitu. Tuh. Jadi gue sempet ngikutin salah satu petunjuk itu kalau nggak salah sih punyanya Cobra ya, punya Cobra. Jadi dia tuh patok-patok jalur Cobra itu ada. Gue sempet nyusurin itu, tapi itu kan nggak lengkap. Betul. Benar. Iya. Terputus. Kena hujan itu udah gue ketemu lagi, ya gue ngebuka lagi baru, entar gue kesana lagi. Itu jadi makanya kalau dibilang gue kanan kiri atas bawah ya iya gitu. Cuman kalau misalnya memang
gue juga nggak nyangka sih Toto bisa kalau ngelihat dari itu bisa ngebalik gitu kan, Toto udah dibaliknya sono gitu kan. Betul. Gue kanan kiri nggak ketemu lagi ya gue buka lagi sono. Oh itu Bang muter lah jago ya. Nah gue yang pikir nih Mas ini Wit, kan lu itu siang tuh kan, iya. Maksudnya gerilyanya yang cari jalan tuh. Nah pas saat lu capek malam itu gimana tuh? Apa mungkin lu nya gimana di atas pohon atau gimana? Tidur ya istirahatnya. Apa namanya? Kalau malam sebenarnya nggak malam sih, menjelang sore gitu mungkin jam-jam segini tuh di atas tuh udah kabut jadi pandangannya itu udah kelihatan jarak semeter tuh udah hebat. Pasti gue berhenti. Nggak bakal gue lanjutin. Terus kemana tuh? Ya gue cari senyamannya gue tidur. Gue pernah tidur di mana aja itu? Gue pernah tidur di batu kali yang memang besar, terus gue tutupin daun talas gede. Gue tutupin situ. Terus tuh gue pernah, pokoknya di akar-akar pohon senyamannya gue, menurut gue ya. Mungkin kalau menurut orang itu nggak nyaman, tapi menurut gue nyaman. Gue tidur. Karena di tangga aku juga kita sulit cari dataran yang apa sih namanya ya. lempeng ya kalau bilang karena semua ya curam semua gitu ya. Betul. Kapan-kapan lah kita kesana. Jangan lagi jauh. Jangan ya. Cukup Wiwit aja udah. Nah terus iya apa namanya? Senyaman gue tidur, ya itu tadi. Karena mungkin udah memang lelah banget gitu ya, capek-capek bener ya gue udah plek aja gitu. Tapi lu nggak pernah kedengeran apa misalnya ada kode, ada sirine atau suara apa orang manggil-manggil itu nggak pernah kedengeran gitu ya? Enggak. Hah? Gua nggak pernah. Gitu. Sampai kalau gue baca nih, gue diceritain nih, katanya ada yang ngidupin bakar menyan atau takutnya dia disumputin wewe gombel katanya gue kata dia. Infonya seperti itu. Nggak ketemu lo ya masalah gua. Tim Sardo. Iya memang ada itu ya. Kita kan apa namanya yang di luar itu yang apa dia nyarinya pakai goib itu ya. Ada ya. Segala cara mungkin benar. Karena kan kita Indonesia dan akhirnya setelah 12 hari hilang tuh ketemunya seperti apa ketemunya? Itu aslinya sih kalau gue dengar cerita sih Jumat itu di hari Jumat itu memang SAR udah mau ditutup. Dan gitu. Gue dinyatakan memang udah nggak ada lagi. Waduh. Gue punya tante, dia memang dari awal udah pingin, pokoknya dia pingin gue ketemu walaupun udah jadi mayat. Si tante. Tante gue apa? Kakaknya bokap gue. Nah, walaupun gue itu apapun ketemu, kondisinya dia jadi mayat, pokoknya harus ketemu gitu. Sore-sore begini tuh gue ngerasain capek-capeknya bener lah gitu. Gue istirahat itu aliran sungainya kecil tapi ada jalan setapak. Ada jalan setapak terus ya kayak biasa lah gue coba rebahan di situ, tapi kaki gue ini kesentuh air tuh kayaknya menyut memang mungkin di situlah udah terakhirnya ya menyut bener kayaknya luka-luka nyaman gitu kan. Gue naik lagi agak ke atas. Dan gue tidur di pas pinggiran jalan setapak itu. Jadi kaki gue nggak kena air gitu kan. Ya mungkin di malam itu ya mungkin Allah masih ngasih gue umur panjang lah sampai sekarang masih sehat gitu alhamdulillah. Malam itu gue memang ada firasat kayaknya besoknya ada orang lewat sini loh. Gitu kan. Ada orang lewat sini gitu kan. Alhamdulillah pagi itu. Jadi kalau menurut ceritanya itu ini orang mau kayaknya ini maaf dulu Bang Wiwit. Biar lebih seru Bang Igo. Iya. Ini siapa ini yang nemuin Bang Wiwit ini? Betul. Apa mungkin gadis kan? Ya asal Bang Igo musim hujan atau siapa ya kan? Dan juga setelah nanti di sesi selanjutnya ini nanti kita akan berbicara juga dengan senior-seniornya pencinta alam. Bagaimana cara ketika kita pendaki pemula ini naik gunung nih, ini apa yang dibutuhkan, langkah-langkah apa ketika kita kehilangan jejak nanti dengan Bang Dabo dan Bang Menot ya. Untuk sementara kita potong iklan dulu ya kawan-kawan Mas Friend ya. Tetap pantengin ya. Tetap di acara Ngecai, Ngejam dan Canda Santai.
Oke, masih bersama Ngecai, Ngecai dan Canda Santai. Dan masih bersama 3 orang ganteng-ganteng ini dan perkasa-perkasa. Ini ya. Menaklukkan gunung itu nggak gampang, Go. Oh iya juga. Oh, jangan salah loh. Pengorbanan ya. Wah, pengorbanan banyak, Go. Kita lanjut Jo. Oh iya tadi gimana penemuan yang nemuin di hari ke-12 ini ya? Proses penemuannya Mas Wiwit ini. Ya, tadi kan masih ada nih Mas Wiwit. Nih pemirsa ini pasti penasaran yang nemuin siapa tuh? Gadis apa? Bisa aja. Ya terus Iya, pagi itu tuh petani. Dia mau nyari kayu bakar. Dia mau nyari kayu bakar. Cuman kan mungkin di saat itu gue dengar infonya sih memang lagi rawan-rawannya daerah sono, banyak gesekan gitu antar kampung. Terus, gitu. Dulu di Gesting Padang tuh. Ya kan kita pernah dengar juga apa orang dibunuh terus dibuang ke hutan kan masih sering gitu kan, banyak isu-isunya seperti itu gitu kan. Jadi dia ngelihat gue itu takut karena dikiranya gue mayat kan. Iya. Karena yang kelihatan tuh cuma kaki gue doang, dari sini ke atas gue tutupin. Tapi lu udah nggak sadar lagi tuh ya? Itu posisi tidur itu gue belum bangun. Jadi apa kaki ini ya laler terus pacet segala macam itu udah nggak gue rasain lagi gitu kan. Nah dia takut, dia manggil teman-temannya. Oh petani tadi. Manggil teman-temannya begitu udah rame sama teman-temannya. Gue itu berasa kedengeran di sini kayak ada suara orang-orang ngobrol tipis-tipis gitu, ngomongin. Ya mungkin kalau bahasanya, ada mayat gitu kan. Gue kedengeran orang bisik-bisik. Begitu gue buka, belum gitu. Belum mayat, masih hidup gitu. Ya kan. Terus begitu gue buka, memang rame orang-orang. Terus yang gue tanya pertama kali itu gue cuma nanya gini, Pak ini Gisting ya, ini udah Kota Agung gitu. Gue nggak gue lanjutin lagi itu, udah. Terus dikasihlah gue bekal mereka buat makan kan, gue kasih bekal. Ya namanya 12 hari kita nggak ketemu nasi kan, jadi gue mau 3,5 kilo kan. Jadi ya udah tatup aja kan, ditahan gue. Dek nanti dulu jangan buru-buru gitu kan, karena kan perut juga kaget. Betul. Ya udah santai. Dan di situ di hari itu pun gue ngerasa udah badannya udah nggak berasa, udah kayaknya jatuh bener, udah capek bener, udah ngeder banget. Digendong gue, diajak ke gubuk orang yang ya petani itu yang nemuin gue itu tadi gitu kan, diajak ke gubuk, terus luka gue dibalur-balurin segala macam, diistirahatin di situ lah gitu kan. Dia punya anak, nyuruh anaknya buat pulang, buat jalan ke sini, buat jalan ke rumah gua, ke Bandar Lampung. Pagi. Nah, buat ke Bandar Lampung. Jadi begitu di rumah si bapak itu, ini ada tukang pisang yang biasa ngejajain pisang keliling kampung gitu kan. Mampir dia ngobrol-ngobrol. Mereka kan tahu berita itu kalau zaman kita dulu itu radio ban pakai radio ban gitu kan. Jadi nggak ngomong ini siapa, bapak itu udah tahu gitu. Dia cuma nanya gua, kamu punya nomor telepon nggak? Gue itu baru inget kalau gue punya nomor telepon rumah kan. Pak, saya pinjem pena sih Pak. Gue catetin nomor telepon rumah. Bapak itu yang turun ke wartel itu buat nelpon gitu kan. Udah gue masih santai di situ kan, dibikin kopi. Itulah gue pertama kali ngirup. Tapi lo belum ketemu Star ya? Tim Starnya belum ketemu? Gue belum ketemu. Ya? Belum. Jadi itu gue sempat mau ditahan sama si bapak itu. Maksudnya istirahat dulu lah, besok aja ntar pulangnya betul, gitu kan. Gue nggak mau, gue pengennya pulang hari itu juga gitu kan. Jadi begitu tukang pisang udah coba telepon gue segala macem, dia ketemu karena udah informasinya nyampe duluan gitu kan sama orang rumah gitu kan. Gue dibawa ke tempat kepala dusun, siapalah lupa gue namanya, pokoknya kepala dusun di situ lah gitu kan. Jadi begitu itu gue dibonceng, dibopong, terus dioper lagi ke motor kayak motor gunung gitu kan, buat trail. Sampai di rumah kepala dusun itu ya udah rame, orang udah pada tahu gitu udah kan. Nunggu, ya terus viral di Bandar Lampung viral dulu. Kalau terus udah disuguhin kopi segala macam, udah pokoknya ngobrol-ngobrol. Nggak lama dari itu
datang tim SAR. Gue ini nggak ada yang ciren senior gue kan. Cuman gue ada salah satu senior yang gue yang ciren itu karena dulu pernah sempet ngasih materi namanya manjat tebing, climbing. Nah gitu kan, sempet itu gue ciren itu doang. Begitu dia nengok, gue ngeliat mukanya, dia juga ciren kan. Oh iya ini anaknya ini. Ya udah, posisi belum ketemu. Kita ketemu posisi kami itu lagi di posko tim SAR, belum ketemu dan di gisting gitu. Iya. Sampai lupa ya. Saking serunya ini Bang Dabo, sampai gua lupa. Oke Jo, mungkin untuk mempersingkat acara ya. Sekarang kita dengarkan dari senior kita di Pecinta Alam nih Jo. Iya. Termasuk ini kan yang terlibat juga dalam pencariannya Wiwit Bang nih. Dabo dan Bang Dedi. Kita jadi Bang Dabo, Bang Menot, kita minta tolong abang-abang semua untuk memberikan tip dan kit tentang edukasinya lah, menjadi pendaki pemula dan bagaimana caranya ketika kita kehilangan jejak tadi. Oke, mungkin dari Bang Dabo apa Bang Menot? Benar. Ya kalau dari materi yang saya terima, itu kan ada manajemen perjalanan. Oh, ada manajemen juga ya. Dalam pendakian itu manajemen perjalanan. Apa yang harus dibawa, yang diperlukan, bekal ya, perlengkapan itu pertama. Terus setelah itu yang pasti itu dong mental dong. Itu mental itu yang pertama ya Bang Jago ya. Kalau mental nggak ada, perlengkapan ada, nggak jadi. Nggak jadi naik gunung. Kayak seperti teman kita Wiwit, mental ada, perlengkapan nggak ada, naik aja dia. Akhirnya nyasar. Jadi tadi tentang manajemen pendakian. Ya. Kedua perjalanan. Apalagi ada lagi kita kira-kira? Kiat-kiatnya dengan materi survival tadi. Iya. Oh, cara bertahan hidup di alam bebas. Yang bebas. Iya. Dengan kita dapat pengetahuan itu kan, kita akan melakukan apa di saat kita tersesat? Apa kita berhenti kan? Kita balik lagi dia. Balik lagi. Gitu ya Dedi. Gimana Bang Menot? Biasanya kalau kita pertama kali sadar nih bahwa kita tersesat, apa yang harus kita lakukan? Benar Bang Menot. Kita soalnya gue belum pernah ngalamin ya kesesat ya. Iya. Teman kalau yang gue baca, gue dengar, kalau kita tersesat itu satu, jangan panik. Utama itu. Don't panic. Jangan panik. Nah, terus yang kedua, kira-kira kita ngelihat jalur itu yang berbeda, melipani kita mundur. Iya. Balik bakul. Itu utama itu. Rotasi medan namanya. Iya. Terus juga kadang kita ngerekrut anak-anak baru, itu kita nggak bisa kita kasih materi survival. Pahami survival. Karena di survival itu kamu akan dapat sendiri, walaupun kamu tersesat di hutan, dimanapun, itu survival yang diutamakan. Bertahan tadi. Bertahan hidup. Satu, jangan panik memang. Itu jangan panik. Bertahan hidup. Terus kita yang pelajarin apa yang bisa kita makan. Gitu. Jangan kalau kita tersesat. Enak kalau kita tersesat ramean. Iya. Kalau kita tunggal. Di Wiwit. Itu harus benar-benar gimana ya? Survive banget gitu. Dia belum ngalamin namanya makan daun, umbi-umbian sampai binatang kita makan. Iya betul. Tuh. Makan ular. Ya, sedapatnya kita. Iya, bertahan harus bertahan. Makan ular, nanti habis makan ular makan teman lagi. Jangan dong kalau jangan dong. Ngeri doa ngomongannya ya, ya. Iya, memang harus bertahan Jo, memang kalau gitu ya. Mungkin itu ya katanya yang dari Bo dan Penot ya. Jadi benar kalau pertahanan itu jangan gupek di mana-mana aja. Jangan panik ya. Panik. Betul. Iya, jangan panik. Namanya kalau yang gue pernah dengar ya, kalau misalnya orang tersesat antara kita cowok sama cewek itu mungkin yang lebih cepat ketemu itu cewek kali ya. Karena kalau cewek itu biasanya kalau dia tersesat
dia kalau nggak nangis ya udah diem di situ aja. Lah iya, kalau betul. kita cowok, benar, adrenalin kita kan kepancing Benar. tuh, pengen cari jalan keluar. Betul. Gak ya kan? kepikiran gue itu. Salah benar harus kita cari. Kalau misalnya cewek tuh yang ada pasti dia takut, nangis, udah berhenti. Gitu. Makanya mungkin tim SAR mungkin pernah lah kejadian-kejadian cewek hilang gitu, Toto. Cepet ketemu gitu kan ketimbang cowok. Kalau kita laki pasti kan pengen adrenalin kita kepancing kan. Gimana caranya? Gue cari jalan keluar nih gitu kan. Gimana caranya gue harus keluar nih. Tapi ternyata pada saat kejadian kita tersesat, gaya cewek harus kita gunakan ya. Iya, sebenarnya cuman kalanya sebenarnya sih kan gitu kan. Tapi udah jangan nangis. Sifatnya memang begitu, laki-laki itu ya kodratnya, pekerja dia jadi dia cari itu. Tapi kalau dilihat dari cerita dari Wiwit kan pemula nih Bang Igo, pendaki pemula, Bang Dedi, Bang Dabo cerita termasuk orang yang gak egois ya Wiwit ini ya. Walaupun pemula mungkin kalau misalnya nggak gupek gitu ya, nggak panik dia. Nggak panik. Oh ini jangan dimakan, ini makan minum air ada encunya, ada lumpurnya. Dia nggak panik ya kan? Panik, coba kalau dia panik, bodo amat, gue lapar makan ini. Iya kan? Pepar dia. Iya. Dalam tahap ketenangan. Ketenangan. Dia pemula tapi dia tenang. Jadi kelihatan juga nih orangnya tenang nih Go. Sedikit penambahan untuk para pendaki pemula nih. Benar. Biasanya pendaki pemula nih asal terabas aja. Dia nggak mikirin seperti apa? Kebutuhan kita mau naik gunung mana nih? Kebutuhan apa yang harus kita butuhkan? Mapping. Utama itu kebutuhan badan pribadi loh. Iya. Kebutuhan yang penting itu kebutuhan pribadi. Jaket. Itu kebutuhan pribadi. Benar. Kayak kita walaupun nggak punya tenda kita bawa hemok ya. Atau matras. Pokoknya kita bisa senyaman mungkin gitu loh. Benar. Ketika gunung itu semakin tinggi, itu kebutuhannya semakin banyak. Betul. Kebutuhannya. Oksigen juga berkurang. Oksigennya segala macam kurang. Dia mau untuk pendaki pemula ini ya tolong dipahami. Betul. Betapa pentingnya survival kita ketika di atas hutan, di gunung, di laut, di mana aja deh. Termasuk kita harus menghadapi ketika ada binatang buas juga macam ya. Benar. Dan yang pasti kita anjurkan juga dilarang untuk merusak ekosistem alam ya. Menjaga kelestarian. Pendaki pemulanya asal aja. Biasanya asal potong, asal rebang. Benar. Sampah main buang. Asal main buang sampah gitu itu. Udah banyak kejadian di gunung-gunung khususnya di Lampung nih ya. Iya. Sampah itu udah bukan hal yang ini lagi udah biasa. Cuman enggak ada kesadaran mereka. Ya. Pribadi ya, Mas. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Dabo. Gimana kiat-kiat untuk menjadi pendaki pemula? Yang terpenting kita tenang ya kan. Ya, tahu akan materi. Makan budaya setempat. Benar. Iya. Di mana bumi dipijak di situ juga langit dijunjung juga ya harus tahu ya. Itu tadi semakin tinggi gunung semakin banyak bekal yang kita bawa. Betul. Kebutuhan pribadi kita lah. Iya benar. Kita harus mapping ya berapa lama nih kita mau di gunung 3 hari berarti kurang lebih sekian kan. Peralatan apa aja yang kita butuhin. Betul. Jadi kita namanya di atas gunung itu penyakit paling dekat itu hipotermia. Iya betul. Untung Wiwit nggak kena. Untung dia nggak kena. Tapi karena dia mungkin di lereng aja nggak sampai ke puncak. Suhunya belum terlalu tinggi. Karena kalau udah terlalu tinggi itu kan nafas kita juga udah mulai berat. Gitu. Karena oksigen berkurang Jo. Habis ya. Iya. Oke, ya jadi kawan-kawan Maeswari yang selalu setia dengan acara-acara ngecai, hari ini kita dapat edukasi bagi pendaki pemula agar pertama bukan hanya bisa bertahan di atas gunung, tapi bagaimana menjaga ekosistem alam yang ada. Iya. Itu tadi, ya artinya. Kalau kita menghormati alam, insya Allah alam akan menghormati dan menjaga kita. Iya. Akhir kata saya Ahmad Doni dan saya Angga Ju. Saya Wiwit. Saya Mana. Mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua dan akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.